paripurna DPRD Pati setujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Perda Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 dan Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Pati. Upaya menyingkat waktu lantaran masih dalam situasi pandemi, pendapat akhir semua fraksi didelegasikan pada salah satu perwakilan anggota DPRD. Disampaikan oleh Narso sebagai perwakilan, mengatakan jika seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati menyetujui atas perubahan Raperda tentang perubahan atas Perda Pati nomor 5 tahun 2011 tentang RT/RW Pati tahun 2010-2030 tersebut, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah Kabupaten Pati. Dari pendapat akhir yang disampaikan, semua fraksi-fraksi menerima dan menyetujui perubahan Raperda tentang perubahan atas Perda Pati nomor 5 tahun 2011 tentang RT/RW Pati tahun 2010-2030. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010 sampai 2030 yang telah dibahas oleh Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Pati, kami, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati akan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut. Pertama dari 1, fraksi PD Perjuangan. Fraksi PD Perjuangan pada intinya menyetujui rancangan peraturan daerah atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pati. Fraksi PD Perjuangan berharap peraturan daerah ini nantinya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pati. 2. Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 yang telah dibahas oleh Pansus 3 DPRD Kabupaten Pati dan sudah mendapat substansi dari Kementerian Agraria, Tata Ruang dan BPN sehingga dapat dilanjutkan tahapannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi peraturan daerah. Dan fraksi Partai Demokrat berharap peraturan daerah ini bisa dimanfaatkan secara khusus oleh masyarakat kecil. Yang ketiga, fraksi Partai Gerindra telah mencermati jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, masukan dan pendapat peserta fraksi yang telah melaksanakan pembahasan di alat kelengkapan Dewan, maka fraksi Partai Gerindra memutuskan menerima dan menyetujui Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 untuk dilanjutkan pembahasannya dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami berharap perubahan perda ini dapat mengatur penetapan ruang wilayah Kabupaten Pati agar lebih optimal sesuai dengan kebutuhan perkembangan daerah saat ini dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Kami juga menekankan agar pemerintah daerah hadir dan harus memperhatikan masyarakat yang terdampak atas penyesuaian tersebut. 4.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui peraturan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pati dengan tetap memperhatikan dan mengakumulasi semua pendapat fraksi di DPRD Kabupaten Pati sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 5. Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia. Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami. Tujuan penataan ruang pada dasarnya adalah melakukan penataan ruang dengan mengintegrasikan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan nasional serta segala kebijakan ekonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Penataan ruang menuntut kejelasan, pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antar pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Setelah memperhatikan seluruh catatan, cermati dan menimbang penjelasan bupati sebelumnya, masukan dan pendapat dari anggota fraksi yang telah melaksanakan pembahasan di badan maupun komisi terkait, maka kami fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia DPRD Kabupaten Pati menerima dan menyetujui atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dan pada akhirnya dari perda tersebut diharapkan mampu mewujudkan ruang kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, dan produktif dan berkelanjutan. Karena secara implisit tujuan penataan ruang adalah mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang keenam, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Pati menyampaikan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Yang ketujuh, fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Golkar menyetujui raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan 1 yang berkaitan dengan pengalihan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan lain yang memiliki dampak sosial dan dampak lingkungan. Kegiatannya harus melalui tahapan sosialisasi secara menyeluruh dan tuntas kepada masyarakat agar bisa menjadi acuan berinvestasi maupun tata wilayah yang memberikan kepastian hukum. 2. Sapu hijau atau green belt terdiri atas tumbuhan makro kondisinya sangat memprihatinkan. Dari itu harapannya dengan perda ini adalah agar lahan yang sudah disediakan digunakan sebaik-baiknya semaksimal-maksimalnya untuk lahan mangrove dan pemerintah daerah bersungguh-sungguh memberikan perlindungan di bidang hukum sehingga sapu hijau atau green belt benar-benar akan terwujud yang dampaknya akan bisa dinikmati oleh semua penduduk di sepanjang pantai. 3. Untuk mengantisipasi penurunan lahan pertanian, pemerintah daerah segera memperbaiki bendungan-bendungan dan saluran air dan harus juga memberi perlindungan hukum kepada terhadap bendungan dan saluran air dari kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. 4. Penurunan angka nilai resapan air secara drastis untuk berakibat banjir di musim hujan. Untuk mengantisipasi akibat penurunan resapan air tersebut perlu dan wajib dibuat resapan kebuatan pada daerah lahan tersebut. Yang ke-8, fraksi Partai Nasdem. Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030
Demikian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian, rapat paripurna DPRD Pati yang berlangsung juga menyetujui raperda tentang pencabutan perda di Pati, di mana yang sebelumnya sudah mendapatkan fasilitas dari Gubernur Jawa Tengah. Rapat paripurna ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Pati, juga dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto bersama Sekda Pati Suharyono dan diikuti oleh jajaran OPD melalui telekonferensi. Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Pati yang berlangsung juga telah membahas terkait laporan hasil reses DPRD Pati tahap 3 tahun anggaran 2020 masa keanggotaan 2019-2024. Dalam rapat tersebut, menurut laporan dari Pansus 3 DPRD Pati yang disampaikan oleh ketuanya Teguh Bandeng Waluyo, menyampaikan jika pihaknya sudah mengirimkan laporan terkait perubahan peraturan daerah tersebut ke Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN, di mana dalam pembahasan rancangan peraturan daerah terdiri dari 9 bab, 117 pasal, dan lampiran-lampiran yang tidak bisa terpisahkan dari pembahasannya. Oksanurajai, Simpang 5 TV, melaporkan.